Halo pemirsa AO Movie. Sebuah drama keluarga yang menguras air mata berjudul Bagban yang rilis 2003. Berkisah tentang orang tua yang mengorbankan hidupnya untuk anak-anaknya. Namun ketika tua justru dianggap beban oleh anak-anaknya. Untuk selengkapnya kita simak, cekidot. Film diawali pria bernama Raj Malhotra dihampiri sahabatnya bernama Aftar. Diketahui Malhotra tinggal di rumah milik Aftar yang dia sewa. Ketika Raj pulang ke rumah disambut oleh istrinya yang bernama Puja. Mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan hingga mempunyai 4 orang anak. Di usianya yang tak muda lagi Raj selalu bersikap romantis pada istrinya. Hingga usia tua Raj tak pernah bisa memakai dasi dan selalu dibantu oleh Puja. Ketika di kantor Raj yang merupakan pegawai bank menemui atasannya bernama Rawal. Sore harinya Raj yang pulang disambut Puja dengan mengeluarkan kata-kata romantis. Di sela itu Raj memberikan kalung sebagai hadiah ulang tahun pernikahan ke-40. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan keberadaan anak-anak beserta cucunya. Kedatangan mereka tidak lain untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tuanya. Acara pesta pun dibuat oleh Raj dengan mengundang kerabat dan rekan-rekannya. Nampak Rawal dikenalkan dengan keempat putra dari Raj Malhotra. Kemudian Raj dan Puja datang untuk menemui para tamu dan mereka nampak serasi. Di sela pesta anak angkat Raj yang bernama Alok menelpon memberikan doa untuknya. Alok yang berada di luar negeri berjanji pada Puja akan segera pulang ke India. Dia juga memberi kabar telah mempunyai calon istri gadis manis bernama Arpita. Selesai menelpon Alok mengungkapkan pada Arpita mereka sangat berarti untuknya. बच्चों के आने से अच्छी खासी रौनक हो। ये सब तो ठीक है मैडम, लेकिन अब हम कहाँ सोएंगे? हम हाँ, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया जगह है। Keesokan harinya anak-anak Raj berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Raj pun mengingatkan mereka agar sesampai rumah memberikan kabar. Sesaat kemudian Puja memberitahu Raj bahwa Sanjay butuh uang untuk membeli mobil. Mengetahuinya Raj menegaskan pada Sanjay akan memberi uang yang dia butuhkan. Setelah itu nampak Rawal mengingatkan Raj yang menghabiskan uangnya demi anak-anak. Di mana Raj tak memiliki tabungan untuk hari tuanya setelah pensiun. Namun Raj justru menganggap uang tak begitu penting dibanding kebahagiaan anaknya. Bagi Raj keempat putranya merupakan tabungan yang tak ternilai harganya. Ketika Raj pulang dengan membawa surat dari Alok yang berisi foto Arpita. Mereka pun teringat pertama kali bertemu Alok sebagai tukang semir sepatu. Mengetahui Alok punya semangat belajar Raj memutuskan untuk menyekolahkannya. Dan tiba-tiba Alok kembali menelpon mereka yang kebetulan sedang dibicarakan. Raj yang telah melihat foto Arpita menyuruh Alok untuk segera menikahinya. Raj yang tak bisa keluar negeri hanya memberi restu dan menunggu kepulangannya. Lantas Alok memberitahu Arpita telah mendapat restu dan disuruh secepatnya menikah. Kemudian Raj mendapati kantor yang sepi membuatnya merasa heran. Ternyata orang-orang memberikan kejutan di hari terakhir Raj bekerja. Di acara perpisahannya Raj mengungkapkan dalam hidup ada yang datang dan pergi. Rawal yang merasa berat melepasnya menyarankan agar Raj perpanjang kerja. Namun Raj memilih pensiun untuk menikmati hidup bersama istri dan anak-anaknya. Setelah itu Raj menyurati anak-anak memberi kabar telah pensiun dan menyuruh mereka datang. Di saat semua berkumpul nampak kebahagiaan yang sempurna sebagai keluarga. Selesai makan anak-anak Raj mengatakan bangga mempunyai seorang ayah sepertinya. Raj yang telah memberikan segalanya selama ini menginginkan tinggal bersama mereka. Raj menegaskan tak ingin jauh dari mereka dan ingin bersama mereka di masa tuanya. Raj memberi waktu anak-anaknya untuk berdiskusi dengan siapa dia dan Puja akan tinggal. Anak-anak Raj yang mengetahui keinginannya justru merasa tak senang dengan keinginannya. Mereka saling lempar dengan alasan terlalu banyak beban dalam kehidupan masing-masing. Di sisi lain Puja mengira anak-anaknya sedang berebut untuk membawa mereka ke rumahnya. Muncullah ide dari Sanjay agar ayahnya tinggal bersamanya dan ibunya dengan Ajay. Ketika mereka menyampaikan kesepakatannya membuat Raj dan Puja merasa kecewa. Setelah itu Raj nampak kesal yang merasa akan dipisahkan dengan Puja. Mendengarnya Puja meminta agar Raj tak berpikir buruk dengan niat anak-anaknya. Hingga akhirnya Raj pun tak bisa berbuat banyak atas permintaan dari Puja. Dengan wajah kecewa Puja memberitahu anak-anaknya menyetujui keputusan mereka. मॉम डैड जल्दी कीजिए, देर हो रही है। Pagi harinya Raj yang akan pergi dihampiri oleh Aftar yang sedih akan ditinggalkan. Raj pun memberi pelukan sebagai tanda perpisahan seorang sahabat.
Raj dan Puja berjalan dengan bergandengan tangan seakan tak mau dipisahkan. Namun apalah daya harus menuruti keputusan anak-anaknya yang memisahkan mereka. Tiba di rumah istri Sanjay bernama Rena berbincang di telepon keberatan menampung Raj. Raj yang mendengarnya begitu terkejut namun dia tak mau berpikir jelek pada anaknya. Nampak Puja yang berada di rumah Ajay ditolak cucunya bernama Payal jika tidur dengannya. Kiran istri Ajay lantas menyuruh pembantu membereskan kamarnya untuk Puja. Terlihat Rahul anak dari Sanjay yang mencoba menghibur kakeknya agar tak merasa kesepian. Saat akan makan Rena melarang Raj duduk di kursi Sanjay sebagai pemilik rumah. Dalam diam Raj merasa diperlakukan seperti orang asing di rumah anaknya sendiri. Malam harinya Puja yang ditelepon Raj mengungkapkan rasa rindunya yang terbiasa bersama. Raj yang merasakan hal yang sama dengan sedih menutup telepon dan mengingatkan berkirim surat. Pagi harinya tanpa sengaja Raj melihat pria bernama Patel dikejar seekor anjing. Patel yang diselamatkannya nampak terheran di mana Raj bisa menghentikan anjing tersebut. Sebelum pergi Patel mengundang Raj untuk datang ke kafe miliknya. Ketika Raj membaca koran Rena merebutnya dengan alasan Sanjay ingin membacanya. Seketika perasaan Raj semakin hancur menyadari hidup bersama anaknya tak dihargai. Di sisi lain Kiran memberitahu Ajay kalau pembantunya telah kabur semenjak ada ibunya. Mengetahuinya Puja menegaskan pada mereka akan menggantikan pekerjaan pembantunya. Sedangkan Raj mendengar langsung keluh kesah Rena yang terbebani oleh keberadaannya. Nampak Puja melihat Payal dengan pacarnya di mana cowok tersebut berkelakuan jelek. मोटा भाई, मोटा भाई। ये म्यूजिक काफे। Raj yang mendatangi kafe milik Patel dikenalkan dengan istrinya bernama Santi. Malam harinya Ajay yang pulang kerja diminta Puja untuk menjaga anak dan istrinya. Ajay yang tahu mereka belum pulang menegaskan setiap orang punya hak jalani hidupnya. Ajay menyuruh ibunya bersikap seperti tamu di mana hanya sementara tinggal bersamanya. Di sisi lain nampak Sanjay yang masih menyelesaikan pekerjaannya hingga jam 2 pagi. Dia mengatakan pada ayahnya demi masa depan agar di masa tua tak merepotkan. Mendengar ucapan Sanjay membuat Raj semakin sakit dengan menahan sesak di dada. Di mana dulu memberi makan anak-anaknya walaupun perut sendiri tak terisi makanan. Mengorbankan semua demi masa depan mereka namun tak terlihat sedikitpun oleh mereka. Pagi harinya di tempat Patel Raj membaca surat dari Puja yang merasa rapuh berpisah dengannya. Raj pun tak kuasa menahan kesedihannya dengan mengusap air matanya. Patel dan Santi yang menghampirinya menanyakan apa yang terjadi dengannya. Raj menjelaskan merasa sedih karena pertama kali berpisah dengan Puja selama 40 tahun. Mengetahui cinta Raj dan Puja begitu besar mereka menyuruh Raj untuk menulis kisahnya. Nampak Puja yang mengawasi Payal dengan pacarnya hingga membuatnya khawatir. Setelah itu Payal yang tak terima ditegur Puja meminta orang tuanya menghentikannya. Dengan kesal Kiran meminta agar Puja tak ikut campur urusan Payal. Malam harinya Raj mulai menulis kisahnya dengan mesin ketik tua yang dimiliki. Rena yang merasa terganggu dengan suara bisingnya meminta Sanjay menghentikannya. Tanpa memikirkan perasaan ayahnya Sanjay meminta agar dia berhenti mengetik. Keesokan harinya Raj meminta izin pada Patel untuk mengetik di tempatnya. Terlihat Puja membaca surat Raj yang menceritakan tentang sosok baik Patel dan Santi. Dalam surat tertulis di mana ingin dapat kasih anak namun kehilangan cinta mereka. Nampak Rahul meminta dibelikan sepatu baru pada ayahnya. Kemudian tanpa sengaja Rahul menjatuhkan kacamata milik Raj hingga pecah. Lantas Raj meminta Sanjay memperbaiki kacamatanya untuk membaca surat dari Puja. Namun Sanjay menjanjikan akan membelikan kacamatanya bulan depan. Raj pun mendatangi Patel dan Santi untuk membacakan surat dari Puja. Ketika Santi membacanya merasa tak kuat dengan kesedihan isi surat tersebut. Hingga akhirnya Santi berhenti membaca dan menyuruh Raj membaca sendiri. Saat Raj berusaha membaca namun tak terlihat Rahul datang membawa kacamata. Yang ternyata Rahul membeli kacamata dari uang untuk membeli sepatunya. Beberapa saat kemudian Rahul dimarahi Rena karena membelikan kacamata untuk Raj. Rena pun menyalahkan Raj dan menganggap mempengaruhi hal buruk pada Rahul. Suatu malam Puja menanyai Payal yang akan pergi namun membuatnya semakin kesal. Payal yang menemui pacarnya di tempat hiburan malam diperlakukan tak sepantasnya. Puja yang mengikuti Payal langsung memukul pria tersebut yang berbuat kurang ajar. Puja pun memarahinya dan menegaskan agar tak kembali menemui Payal. Nampak Ajay dan Kiran yang panik menunggu kepulangan Payal. Puja yang pulang bersama Payal menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Ajay dan Kiran pun memarahi Puja yang dianggap tak mencerminkan sebagai seorang ibu. Payal yang tak tahan mengajak Puja ke kamarnya yang membuat mereka terheran. Dengan menangis Payal menyesali sikapnya pada Puja yang selalu jahat dengannya. Puja pun memeluk Payal dengan penuh kasih sayang sebagai seorang nenek. Suatu pagi Raj menolak teh yang diberi oleh Santi karena sedang puasa. Saat malam Santi menyuruh Raj untuk berbuka namun Raj memilih pulang menelpon Puja.
Raj dan Puja yang bertelpon secara bersama berbuka puasa dengan setelas air putih. Raj yang disuruh Puja mengambil makanan hanya mendapati kulkas yang kosong. Tak mau membuat Puja sedih, Raj mengambil piring kosong seakan terisi makanan. Namun Puja tanpa melihat pun mengetahui kalau Raj sedang berbohong. Keesokan harinya Ajay yang berada di kantor didatangi ibunya namun menolak menemui. Puja tanpa sengaja mendengar Ajay menelpon Rena agar tak mengizinkannya ke kantor. Dengan menangis Puja memilih pergi dari kantor Ajay. Karena hal itu Ajay memutuskan meninggalkan pekerjaan demi menanyakan tujuan ibunya. Dengan lembut Puja menjelaskan membawa makanan kesukaannya karena Ajay berulang tahun. Mendengar itu Rena justru kesal menganggap Puja mengacaukan kejutannya untuk Ajay. Ketika Ajay peduli dengan air mata Rena, Puja pun bertanya kepeduliannya terhadapnya. Dengan sedih Puja mengatakan Ajay telah lupa kalau dia adalah anaknya. Kemudian nampak Raj memberitahu Puja bahwa besok hari ulang tahun pernikahan mereka. Raj mengajak Puja bertemu di mana 6 bulan berlalu yang artinya mereka harus pindah rumah. Saat Raj berkemas Rahul justru mengatakan agar jangan pernah kembali ke rumahnya. Dengan menahan tangis Raj memeluk Rahul yang tak ingin melihatnya bersedih. Di sisi lain Payal memberi hadiah untuk Puja sebelum meninggalkannya. Nampak Raj berpamitan pada Patel dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Patel yang tulus menerima persahabatan dengan Raj memaksa memberinya uang. Nampak kesedihan di wajah Patel dan Santi atas kepergian Raj. Kemudian Raj dan Puja bertemu di sebuah stasiun, mereka pun menumpahkan rasa rindunya. Lantas Raj memberikan bunga mawar sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Terlihat Santi menangis membaca kisah yang ditulis Raj tertinggal di tempatnya. Raj dan Puja yang merasa tersiksa memutuskan menjalani hidupnya tanpa anak mereka. Di saat di depan dealer Raj teringat mobil adalah impiannya yang tak terwujud. Karena demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya rela mengesampingkan keinginannya. Lalu seseorang memaksanya mencoba mobil tersebut tanpa peduli Raj yang menolak. Raj yang mengira hanya untuk mencobanya akhirnya tak bisa menolak. Setelah tahu Raj tak mempunyai uang membeli mobil orang tersebut kesal pada Raj. Saat Raj didorong orang tersebut beruntung Aluk tepat di belakangnya. Raj dan Puja yang sadar keberadaan Aluk membuat mereka terkejut namun bahagia. Aluk yang mengetahui perlakuan anak buahnya menegaskan bahwa dia adalah ayahnya. Aluk lantas mempertanyakan keberadaan mereka yang selama ini dia cari. Kemudian Aluk membawa mereka ke rumah dan mengenalkan pada Arpita. Nampak anak-anak Raj berkumpul kehilangan mereka namun tak sedikit pun khawatir. Sedangkan Raj dan Puja yang bersama Aluk dan Arpita diperlakukan istimewa. Di sela itu Raj teringat perlakuan anak kandungnya yang berbeda dengan Aluk. Anak-anak Raj yang mendatangi Patel dan Santi justru mendapat amarah dari Patel. Patel menegaskan mereka akan dapat balasan yang telah menyakiti hati orang tuanya. Patel yang bersedih mengatakan lebih baik tak punya anak daripada punya seperti mereka. Di sisi lain Raj dan Puja begitu terharu melihat Aluk yang tidur di sebelah mereka. Pagi harinya mereka melihat Aluk dan Arpita yang berdoa dan terdapat foto mereka. बाबूजी बाबूजी माँ जी माँ जी कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? Aluk dan Arpita yang tahu mereka akan pulang mencoba menahan untuk tetap tinggal bersama. Aluk yang tak bisa menahannya meminta agar mau menerima hadiah kecil darinya. Ternyata Aluk memberikan sebuah mobil yang membuat Raj dan Puja begitu tersentuh. अरे ये लोग यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Raj yang kembali ke rumah lama membuat Aftar sangat senang atas kedatangannya. Aluk yang ikut bersamanya dengan bangga Raj mengatakan bahwa dia telah menjadi orang sukses. Patel dan Santi yang menyusul mereka memberi cek atas bukunya yang dicetak di London. Nampak anak-anak menyadari bahwa buku Raj menjadi salah satu terlaris di pasar internasional. Sadar ayahnya akan mempunyai banyak uang mereka berencana memperbaiki hubungan. Suatu hari sebuah acara dibuat untuk penghormatan Raj dan anak-anaknya nampak datang. Ketika Raj melintas Ajay yang mencoba menyapanya tak dihiraukan oleh Raj. Seorang bernama Farma membuka acara untuk menghormati Raj sebagai penulis buku Bagban. Farma meminta Aluk naik ke panggung sebagai anak Raj untuk berbicara tentang ayahnya. Dalam kesempatan itu Aluk mengibaratkan Raj sebagai Tuhan yang menyelamatkannya. Di mana Aluk anak yatim piatu namun bisa merasakan kasih sayang orang tua darinya. Aluk yang kehabisan kata untuk kebaikan Raj memintanya untuk berbicara. देखिए मैं कोई लेखक नहीं हूं।
Membuka pembicaraannya, Raj mengatakan hanya menulis tentang hidup yang mengajarinya. Bhagwan adalah buku konflik yang timbul di masa lalu dan yang akan datang. Buku tersebut tentang putusnya hubungan antara dua generasi, di mana pengorbanan orang tua tak terlihat oleh anaknya dan ketika tua dibuang begitu saja. Raj mengingatkan seorang anak akan menjadi orang tua dan di masa itu akan mengerti. Raj menegaskan jika aku mampu membesarkan anak-anak aku juga bisa menjaga diri sendiri. Raj mengaku kuat karena adanya pendamping hidup yang membuat langkahnya terasa mudah. और वो हमसफर है, मेरी पत्नी। तुम हो तो हमें। Selesai acara, anak-anak mencoba meminta maaf pada Raj dengan wajah penyesalan. Namun Raj tak memberikan maafnya atas apa yang telah dilakukan untuk sebuah penghukuman. Tak mendapat maaf ayahnya, mereka mencoba meminta maaf pada ibunya. Namun Puja tak memberikan maafnya karena mereka telah membuat menangis seorang ayah. Dalam film ini memberi pesan agar memuliakan orang tua yang telah merawat kita. Tanpa mereka kita tidak ada di dunia ini dan film pun selesai.